Berjumpa lagi dengan saya Nadia Sri Vega Lahode. Kali ini saya diberi tugas kedua oleh dosen pengampu yaitu Dr. Antonius Petrus Remengan, SIKMSI, untuk memenuhi salah satu mata kuliah kimia dasar. Di sini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu yang pertama pengertian ikatan kimia, yang kedua jenis-jenis ikatan kimia, yang ketiga sifat-sifat dari ikatan kimia. Kita masuk pada slide pertama, yaitu di mana ikatan kimia yaitu gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau penggabungan suatu ion-ion pada sebuah senyawa sehingga setiap atom cenderung mempunyai susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan suatu elektron yang stabil, suatu atom harus satu mampu melepaskan elektron, yang kedua mampu menerima atau mendapatkan elektron, yang ketiga mendapat elektron yang sama serta menggunakannya dengan pasangan elektron yang lain. Yang kedua masuk pada jenis-jenis ikatan kimia. Jenis-jenis ikatan kimia di sini ada 3. Yang pertama ikatan kovalen, yang kedua ikatan ion, yang ketiga ikatan logam. Yang pertama kita masuk pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi agar tiap atom dapat mempunyai susunan elektron yang stabil, seperti yang berelektron valensi 2 disebut duplet, atau berelektron valensi 8 disebut oktet, seperti gas mulia. Jadi, ikatan kovalen ialah ikatan yang terbentuk antara sesama atom-atom non-logam, di mana non-logam ditambah dengan non-logam atau non-logam berikatan dengan non-logam. Jadi non-logam di sini bersifat menerima dan menangkap elektron, yang dimana non-logam memiliki ion negatif yang disebut dengan anion. Bisa kita lihat di sini ada contoh, yaitu atom C bernomor atom 6 berikatan dengan atom H yang bernomor atom 1. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu elektron valensinya agar terbentuk suatu senyawa. Atom C bernomor atom 6 memiliki elektron valensi 2, 4. Sesuai dengan aturan ikatan kovalen, jadi atom C harus melepaskan 4 elektron agar bersifat stabil. Sama halnya dengan atom H, yang dimana elektron valensinya 1. Maka atom H akan menangkap 1 elektron dari atom C agar ia juga bersifat stabil. Maka unsur yang terbentuk di sini yaitu adalah struktur senyawa CH4. Bisa kita lihat pada gambar yang telah saya jelaskan tadi. Agar bersifat stabil, atom C itu memiliki 4 elektron valensi, di mana ia harus melepaskan 1 elektron agar atom H mampu menangkap elektronnya. Atom H masing-masing mampu menangkap elektronnya supaya bersifat stabil, di mana masing-masing atom H ini menangkap 1 elektron dari atom C sehingga ia disebut dengan duplet. Kemudian atom C yang memiliki elektron valensi 4, ia akan menangkap 4 dari masing-masing atom H agar ia bersifat oktet. Bisa kita lihat di sini atom C itu setelah ia menangkap 1 elektron, di situ terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron sehingga ia disebut dengan oktet. Kita masuk pada ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik
atau disebut dengan elektrostatik, di mana antara anion dan kation yang terbentuk sebagai suatu akibat serah terima elektron. Anion dan kation ini yaitu anion adalah ion yang bermuatan negatif, sedangkan kation adalah ion elektron yang bermuatan positif, di mana non-logam ditambah dengan non-logam. Jadi non-logam itu memiliki ion negatif yang disebut dengan anion, sedangkan logam memiliki ion positif yang disebut dengan kation. Sesuai dengan contoh ini, mari kita lihat bersama-sama. Atom Mg bernomor atom 12 dan atom Cl bernomor atom 17. Sebelum membentuk suatu struktur senyawa, kita harus ketahui dahulu elektron valensinya dari atom Mg dan atom Cl. Di sini atom Mg bernomor atom 12 memiliki elektron valensi 282. Jadi pas ya, semua ada 12 elektron. Kemudian atom Cl bernomor atom 17, elektron valensinya itu 2817, totalnya 17. Karena sesuai dengan pengertian ikatan ion, jadi ikatan ion itu adalah suatu susunan elektron yang dimana satu atom harus melepaskan satu atomnya kepada unsur atom yang berikatan. Jadi struktur senyawa yang terbentuk antara atom Mg yang bernomor atom 12 yang berikatan dengan atom Cl yang bernomor atom 17 yaitu membentuk senyawa MgCl2. Kita bisa lihat pada gambar di slide ini, karena Mg bernomor atom 12 memiliki elektron valensinya 2, kemudian atom Cl memiliki elektron valensinya 7. Agar memenuhi aturan ikatan ion di mana salah satu atom harus melepaskan dan satu atom menerima elektron dari atom pasangannya yang berikatan, maka atom Mg harus melepaskan satu elektronnya kepada atom Cl agar atom Cl itu dapat memenuhi aturan elektron valensi yang disebut dengan oktet. Yang disebut dengan oktet yaitu memiliki 8 elektron valensi, sedangkan atom Mg itu karena telah melepaskan satu elektronnya, maka ia memenuhi salah satu aturan yaitu elektron valensinya bersifat oktet, bersifat duplet. Kita masuk pada ikatan logam. Ikatan logam yaitu ikatan yang dimana terjadi interaksi antara elektron valensi yang bergerak bebas dengan inti atom atau kation-kation logam yang menghasilkan suatu gaya tarik-menarik, di mana suatu mobilitas pada elektron dalam logam bebas, sehingga elektron valensi logam akan mengalami delokalisasi. Yang kedua, gerakan-gerakan elektron itu dapat membentuk suatu lautan elektron yang menyelimuti inti atom logam. Contoh dari ikatan logam kita bisa lihat pada atom Na atau atom natrium yang bernomor atom 11, elektron valensinya yaitu 281, di mana
ia membentuk senyawa Na+, karena atom natrium harus melepaskan satu elektron valensinya agar dia memenuhi salah satu aturan elektron valensi 8 yang disebut dengan oktet. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini, yaitu pada gambar atom yang berwarna kuning itu adalah ion logam yang memiliki muatan positif. Yang berwarna ungu seperti bola itu adalah elektron yang bergerak bebas di antara ion logam serta membentuk suatu lautan elektron. Jadi karena seperti contoh tadi, natrium melepaskan satu elektron, maka setiap inti atom akan menangkap elektron. Namun karena ia memiliki ion negatif, maka ia akan bergerak bebas dan membentuk satu lautan yang membentuk suatu lautan elektron. Gambar ini yang disebut dengan lautan elektron. Yang ketiga, kita masuk pada sifat-sifat ikatan kimia. Yang pertama yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh senyawa kovalen. Senyawa kovalen memiliki titik keleleh yang lebih rendah, yaitu 200 derajat Celcius. Bahkan pada suhu kamar ia bisa berwujud cair ataupun gas. Yang kedua yaitu senyawa kovalen adanya pemakaian bersama pasangan elektron yang membuat ikatan kovalen menjadi sangat kuat dan membentuk suatu molekul. Yang ketiga, senyawa kovalen dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Yang keempat, senyawa kovalen sulit larut dalam air, akan tetapi mudah larut dalam larutan organik seperti minyak tanah, bensin, dan alkohol. Yang kelima yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik kecuali senyawa kovalen polar. Yang kedua, sifat-sifat dari senyawa ion. Yang pertama, titik keleleh senyawa ion sangat tinggi, yaitu sekitar 800 derajat Celcius. Yang kedua, wujud dari senyawa ion berupa padatan kristal yang tersusun atas atom-atom yang berikatan secara ionik. Yang ketiga, senyawa ion memiliki kelarutan dalam air yang tinggi. Yang keempat, senyawa ion dalam fase cair dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, senyawa logam memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, titik keleleh yang tinggi sekitar 230 sampai 1500 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, senyawa logam memiliki wujud padat, lunak, dan ulet pada suhu ruang. Yang ketiga, senyawa logam sebagian besar tidak dapat larut pada air, kecuali logam yang memiliki reaktivitas yang sangat tinggi seperti logam-logam alkali dan sebagian alkali tanah. Yang keempat, senyawa logam dapat menghantarkan listrik karena ionnya bergerak, maka ia dapat menghantarkan arus listrik. Sekian dari pembahasan saya tentang ketiga topik, yaitu tentang pengertian ikatan kimia dan jenis-jenis ikatan kimia, kemudian sifat-sifat dari ikatan kimia. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang telah saya jelaskan, dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan sekian, terima kasih.